Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, masker saya buka. Kita mengetahui bahwa jalan salib adalah memperingati sengsara dan wafat Yesus Kristus, memperingati wafat dan sengsara dan wafat Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih harus kita lakukan dengan hening dan nyenyak, termasuk nyenyet. Kita juga melakukan hal ini pada awalnya. Tidak ada hal-hal yang rame-rame, tidak ada nyanyian. Dan sementara itu kita beberapa orang sedikit banyak simpang siur, dimulai dari panitia atau apa, simpang siur sana sini. Saya lihat aja, untung hanya sejenak, setelah itu tidak ada lagi. Anak kecil lari-lari sana sini lari. Biarlah mungkin yang itu dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, lagu yang dilakukan ini merupakan baru menurut saya. Baru. Dan itu ya sekitar 5 tahunan mungkin. Ini mengganti untuk lagu-lagu yang lama. Lagu yang lama, Yesus Nazaret, bolak-balik itu ya, sampai hafal lagunya. Maka kalau ada orang yang salah, ini salah ini. Ini tahu ini. Kalau ini tadi salah pun tidak apa-apa, tidak ada yang tahu. Wah, lagunya melip. Suaranya bagus, enak. Nah, ini tuh sungguh-sungguh inilah milenial, zaman milenial. Kita disuguhi oleh lagu-lagu yang baru seperti ini. Mungkin tahun depan bisa yang baru lagi. Supaya kemilenialan ini selalu menggema untuk kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Petrus tadi menjawab bukan, itu biasa jawaban kita. Kalau jawaban ini bukan, enak ya. Yang satunya lagi bukan, bukan. Ya itu enak, singkat. Tapi menurut kita itu yang terbaik. Zaman milenial harus maju, harus berkembang. Tidak hanya berhenti pada tataran yang sudah lama, status quo. Kita harus maju ke depan. Tidak hanya berhenti. Kalau kita ingin maju, kita harus menunjukkan sesuatu kepada Tuhan. Karena kita dikehendaki seperti itu. Zaman makin lama, makin berkembang. Itu yang kita butuhkan. Bapak Ibu tidak hanya berhenti pada itu saja. Harus berkembang. Apapun yang terjadi, kita dituntut untuk maju. Jalan salib ini merupakan ungkapan dalam diri kita. Kalau kita ingin maju, harus berani menempuh jalan salib. Salib adalah lambang hidup kita. Jalan salib adalah jalan hidup kita. Maka kita harus berani untuk menempuh jalan salib ini, tiada takut, tiada gentar. Kalau kita gentar, takut, ada kemajuan, takut, ada perubahan, takut, tidak maju kita. Kita kalah dengan generasi yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita ingin maju, kita disuguhkan pada perbandingan kita masa lalu. Bagaimana kita masa lalu?
Apakah kita menunjukkan kemajuan-kemajuan? Kalau tidak, kita akan tertinggal, bahkan tergilas oleh kemajuan zaman ini. Meskipun zaman ini juga kita tidak mengerti mengapa harus maju. Karena itulah tuntutan. Maka kita harus bisa mengikutinya. Jalan salib juga begitu. Jalan salib di tengah-tengah kemajuan kita dituntut untuk frame yang sama, referen yang sama. Mengikuti Tuhan, mengikuti jalan salib. Kita harus berani menyangkal diri. Kita harus berani memanggul salib dan mengikuti Yesus Kristus. Jalan ini selalu kita tempuh, tetapi mempunyai makna, mempunyai variasi yang berbeda. Kita mengikuti Kristus harus menempuh menyangkal diri, memanggul salib. Memanggul salib adalah tanggung jawab kita atas anak-anak, atas keluarga kita. Kita merujuk pada ke-20 2023 Ardas, titik berat pada melihat kehadiran Yesus dalam keluarga. Lihatlah keluarga kita, lihatlah keluarga kita penuh dengan kebaikan-kebaikan. Itu yang kita usung bersama. Kebaikan-kebaikan yang muncul dalam perilaku-perilaku sehari-hari, diajari semacam itu. Kalau berbuat sesuatu harus terima kasih. Jangan lupa terima kasih, diaturkan. Itu keluarga kita seperti itu mengajarkannya. Kalau kita berbuat sesuatu yang salah, maaf. Kalau kita menyuruh orang, untuk berbuat sesuatu, tolong, saya ambilkan itu karena saya tidak mampu. Tolong, gerakan itu. Sifatnya tolong. Kalau dia tidak mau, tidak apa-apa. Yang lain bisa diaturkan. Terima kasih, minta maaf, tolong. Itu adalah perbuatan-perbuatan sehari-hari diri kita. Dalam bentuk yang berbeda, kita bisa melakukan hal yang sama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, memanggul salib, bertanggung jawab terhadap perilaku sehari-hari keluarga kita. Tidak kita hindarkan keluarga kita, tidak kita terlantarkan keluarga kita. Kita bergaul dengan mereka. Bapak sebagai bapak, bisa sebagai saudara pada anak-anak, bisa sebagai teman, sebagai anak-anak, bisa sebagai teman bermain untuk anak-anak. Bapak harus bisa semacam itu. Harus bisa bermain, bersendauguro dengan anak-anak, ciwit-ciwitan dengan anak-anak, tidak apa-apa. Keplak-keplakan tidak apa-apa. Nanti di rumah dipraktekkan, di sini tidak usah keplak-keplakan. Sebagai ibu bisa diajari memasak anak-anak perempuan, diajari memasak. Tolong diserahkan tanggung jawab kepada anak-anak. Anak-anak perempuan dianggap sebagai untuk mencuci pakaian. Bagaimana mencuci pakaian? Sekarang masih enak mencuci pakaian. Pakai itu alatnya itu mesin cuci. Zaman saya dulu tidak ada mesin cuci, harus digosok, serok. Ini loh rewang ono, delok tok ae, serok. Kita juga turun ke dalam, ikut serta diumbah. Oh ngene toh ya. Diberi sabun. Biasanya kelek dikai sabun, terus ujung-ujungnya diberi sabun, serok, diumbat. Kalau celana bagian bokong diberi sabun,
Kalau sabunnya godor, diberikan godor panjang itu, sabun srok. Kalau sekarang cemplungno tinggal turu iso. Bapak Ibu saudara terkasih, anak-anak diajari semacam itu. Goreng-goreng semacam goreng-goreng kecil. Goreng tempe, goreng tahu, goreng mujair, goreng apa. Biasa. Umet kompor bros krotak. Nyala. Dulu kompornya Pak, enggak punya kompor. Kayu bakar dimasukkan beru. Apa Bapak Ibu saudara yang terkasih, masih teringat dalam benak saya ajaran-ajaran semacam itu. Dan tidak lupa ajaran kasih, diajari berdoa, ajar berdoa, ayo berdoa, melingkar. Adik saya baru satu lalu saya, diajari melingkar doa Bapak kami, doa Salam Maria. Tidak usah dihafalkan doa Bapak kami salam, apal-apal dewe gitu. Ngomongnya terus pokoknya 1000 kali ngomong Bapak kami kalau hafal. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tak diajari berdoa untuk ke gereja juga begitu. Ke gereja, wah seneng ke gereja. Ke gereja lalu duduk numpak becak biasanya. Karena yang punya cuma sepeda satu toh. Sepeda laki-laki harus ngodok itu waduh ketuwel ngene kuru ngodok. Nah, itu becak juga begitu, Cak. Katedral, rumah saya Pakis katedral. Becak dulu kelihatannya besar. Nah, saya muati dari adik saya sini, lalu tengah dicepit, dikempit, lalu tengahnya masih ada. Ada yang di gendong, nah itu gendong bapak, gendong ibu. Wong 5, anaknya 5, 2 orang bapak ibu. Ngono ya cukup. Tapi sekarang ini, waduh becak iki tak nggoni dhewe sesek gitu aneh. Becak kayak gitu. Lalu kolekte dicemplung no iki kayak no itu berikan. Ya bahasa Jawa ibu saya kayak no ngono. Masukkan. Begitu masukkan ke kolekte seneng rasanya. Masukkan kolekte seneng. Itulah didikan orang tua seperti itu. Apakah orang tua zaman sekarang masih mendidik seperti itu? Saya yakin masih. Hanya beberapa saja. Bapak Ibu saudara terkasih, banyak hal yang dapat kita tanamkan dalam diri anak-anak. Bertanggung jawab, lalu mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus harus setia dalam pandangan-pandangan kita. Kalau tidak, bilang tidak, jujur. Itu mengikuti Kristus, berbuat kasih. Seperti saya contohkan tadi, diberi. Kalau kita memberi, tidak akan selesai. Tidak ada orang memberi lalu kelaparan, tidak mungkin. Orang memberi pasti diberi orang lain. Memberi A, diberi B, tidak diberi C. Oh, dia sering memberi, kita beri. Orang lain akan melihat hal itu. Kalaupun tidak melihat, besok orang lain akan memberi kita. Berilah, ulurkanlah tangan Anda supaya orang lain merengkuh. Oleh karena itu Bapak Ibu, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk anak-anak. Kalau belajar harus ditemani, harus setia menemani anak-anak dalam belajar. Ibu-ibu tidak pergi, bapak-bapak tidak pergi, anak-anak yang belajar. Yang belajar di rumah, ayo moco, ayo dihafalkan. Anak-anak harus bisa menunggu. Anak-anak duduk di tempat, ibu bapak di tempatnya masing-masing duduk. Bapak meskipun moco koran ya gak apa-apa moco koran. Ibu moco hidup, majalah hidup ya gak apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih, anak-anak ditemani, diciptakan suasana belajar, situasi belajar.
Kalau belajar tidak bisa, harus bagaimana? Harus dengan mainan, Maka Bapak Ibu saudara yang terkasih, banyak hal yang dapat kita lakukan. Itu adalah salib untuk menghormati Kristus. Kristus yang kita hormati, Kristus yang kita ikuti, hendaknya dalam perbuatan-perbuatan menampakkan kehadiran Kristus seperti itu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanyalah manusia. Mari Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita manusia penuh dengan dosa dan kesalahan, kelalaian. Saya dan Anda terpanggil untuk membenahi keluarga masing-masing, supaya keluarga masing-masing bisa hidup sejahtera. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita aturkan doa umat meriah. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan, melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam suasana hidup tenang dan damai. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan diri Kristus, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu tersebar di seluruh dunia, tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk Bapak Suci, Paus kita, Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dan menjadi uskup, memilih dia menjadi uskup bagi gerejanya yang kudus, memberi kita keselamatan dan kekuatan untuk memimpin umat-Nya yang kudus. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kepada segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu, sudilah mendengarkan doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu, lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk Bapak Uskup kita, Vincentius Sutikno Wisaksono, untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan Roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengan doa kami bagi para pelayan-Mu, semoga berkat bantuan rahmat-Mu, mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu kerahimannya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali, segala dosa mereka dihapuskan, dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau selalu menyuburkan gereja-Mu dengan anggota-anggota baru,
Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis kami, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak-anak angkat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka hidup dengan benar, dihimpun dan dijaga oleh Allah Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putra-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk orang yang tidak percaya akan Kristus, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya pada Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi-saksi cinta kasih-Mu yang lebih sempurna di dunia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk para pemimpin negara, marilah berdoa pula untuk para pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada kedamaian dan kebebasan sejati bagi semua orang. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, di tangan-Mu lah pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudilah mendampingi para pemimpin negara kami Indonesia, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian dan kebebasan beragama dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia ini dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, dan mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang-orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga mereka semua berada dalam kesesakan, berduka cita karena menerima belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia.